Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan di pembahasan tentang sihir. Bagian kedua dari pembahasan sihir, yaitu tentang hukum mengobati sihir dengan sihir, kemudian mengenal tanda-tanda pelaku sihir. Ikhwan fiddin rahimakumullah, penulis jazahullah khairan mengatakan hukmun nusyrah. Apa hukum nusyrah? Ya, mungkin kalau kita pernah belajar kitab tauhid, menghadiri kajian-kajian kitab tauhid, di situ ada bab tentang an-nusyrah. Ya. An-nusyratu hiya fakkus sihri anil mashur. Yang dimaksud an-nusyrah adalah melepas sihir dari orang yang tersihir. Jadi ada orang yang disihir, ada orang yang ditimpa sihir, yang dikenai oleh sihir, kemudian diupayakan supaya sihirnya lepas, supaya sihirnya hancur, sehingga dia sembuh dari sihir tersebut. Kalau dia disihir misalnya dengan buhul-buhul, nanti gimana agar buhulnya itu lepas, ikatannya terurai, ya, dan dengan begitu dia akan sembuh dari sihirnya. Dan itu adalah dengan an-nusyrah. Kata nusyrah diambil dari kata nasyara yansyuru, yang artinya mengurai, membuka, menyebarkan. Ya. Kemudian di sini Syekh mengatakan wahya nau'an, perbuatan melepas sihir atau mengobati sihir sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, halus sihri bisihrin mithlih. Yang pertama adalah mengobati sihir dengan sihir semisal, mengobati sihir dengan sihir juga. Ya. Jadi ada seseorang yang terkena sihir, lalu dia datang ke penyihir yang lain. Dia datang ke penyihir, minta supaya sihir yang sedang dialaminya itu bisa lepas, bisa terurai. Ya. Halus sihri bisihrin mithlih, mengobati sihir atau menanggulangi sihir dengan sihir juga. Dan ini yang terjadi di masa jahiliyah. Ya, ini yang ada dan terjadi dulu di masa jahiliyah, mereka mengobati sihir dengan sihir. Wahia muharramun, bahwa perbuatan nusyrah, yaitu perbuatan mengobati sihir dengan sihir, mengatasi sihir dengan sihir, hukumnya adalah haram. Ya. Wa min amali syaitan, dan merupakan perbuatan syaitan, merupakan bentuk tindakan syaitan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwa Nabi kita pernah ditanya tentang nusyrah. Dan nusyrah yang ditanyakan para sahabat adalah nusyrah yang ada di zaman jahiliyah dulu, yaitu mereka mengobati sihir dan sihir. Maka beliau SAW mengatakan hiya min amali syaitan. Praktik nusyrah, praktik mengobati sihir dengan sihir adalah perbuatan syaitan. Ya. Jadi ya, mengobati sihir dengan sihir hukumnya haram. Dan tentu kita sudah mengetahui kan sebelumnya tentang hukum datang kepada tukang sihir, datang kepada tukang dukun, ya, hukumnya haram. Ya, termasuk juga sekalipun niatnya adalah untuk menyembuhkan sihir. Dan ini tidak masuk dalam kondisi darurat. Ya. Tidak bisa dikatakan oh boleh karena kondisinya darurat terpaksa, bahwa kondisi darurat bisa menghalalkan yang haram. Bukan kondisi darurat. Kenapa? Karena sihir bisa disembuhkan dengan cara yang disyariatkan, dan cara ruqyah dan semisalnya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah halu as-sihri birruqyati wa ta'awudzati syar'iyyah wal adwiyatil mubahah. Yang kedua adalah mengobati sihir dengan cara ruqyah. Dengan cara doa-doa yang disyariatkan, dengan menggunakan obat-obat yang diperbolehkan. Ya. Mengobati sihir dengan daun bidara, mandi daun bidara, mengobati sihir dengan mengkonsumsi kurma ajwa, adalah hal-hal yang disyariatkan dan dibolehkan oleh syariat, dibenarkan. Ya. Tentu yang paling populer adalah melalui ruqyah, melalui jampi-jampi dan doa-doa yang disyariatkan. Fahadza jaizun la syai'a fihi. Jika menggunakan ruqyah, doa jampi yang disyariatkan, obat-obat yang diperbolehkan, maka hukumnya boleh. La syai'a fihi, tidak ada masalah di dalam melakukannya. Hal ini berdasarkan ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang jampi-jampi mereka, bahwa para sahabat mengatakan, kami di masa jahiliyah melakukan jampi-jampi, bacaan-bacaan. Ya, maka Nabi kita mengatakan, iridu alayya ruqakum, coba perlihatkan ke saya, perdengarkan ke saya apa jampi yang kalian baca. Jadi Nabi SAW tidak memukul rata hukumnya haram, tapi beliau mengatakan, coba perlihatkan, perdengarkan ke saya. Dan beliau mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan, bahwasanya tidak mengapa jampi ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ya, dan di pertemuan sebelumnya pernah kita bahas tentang hukum seputar jampi dan ketentuan-ketentuannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau menggunakan sihir maka hukumnya haram. Kalau menggunakan ruqyah dan doa-doa yang disyariatkan maka hukumnya boleh. Ya. Kemudian terakhir Syekh mengatakan alamatun yu'rafu bihas sahir. Beberapa alamat, beberapa tanda untuk mengenal tukang sihir. Idza wajadta alamatan wahidatan min hadhil alamati fi ahadil mu'alijin fahuwa sahirun bila adana syak. Jika engkau temukan satu di antara tanda-tanda berikut ini yang dilakukan oleh sang tukang obat, tukang tabib, atau orang yang mengobati lah intinya, fahuwa sahirun bila adana syak, maka pastikan dia ini adalah tukang sihir. Yang pertama, yas'alul maridha anismihi awismi ummi. Kalau orang yang ngobati ini nanyakan siapa namanya, siapa nama ibunya. Jadi ada pasien yang kena sihir, ditanya siapa namanya, siapa nama ibunya. Nah, kalau dia menanyakan nama si pasien, kemudian menanyakan siapa nama ibunya, ini tanda bahwa dia sedang mempraktikkan praktik sihir. Karena di antara cara para normal, para dukun adalah dengan membaca nama ibu dari pasien. Kemudian yang kedua, ya'khudhu atharan min atharil maridi. Dia meminta mengambil sebagian dari barang yang melekat dengan orang yang sakit. Misalnya dia minta pakaiannya, minta sorbannya, minta bajunya, minta apa yang ada di badannya, ya, minta ikat pinggangnya misalnya, itu tandanya dia akan melakukan praktik sihir. Atau dia kitabatut talasim, menulis tulisan-tulisan yang tidak jelas, yang aneh, tidak bisa dibaca. Ya. Yang keempat, tilawatul azaim wa talasim gair al-mafhumah. Ya, kalau tadi menulis, sekarang dia baca. Dia baca doa-doa, jampi-jampi yang tidak dipahami. Ya. Dia baca jampi-jampi doa-doa yang entah apa maknanya, tidak diketahui.
Itu tandanya dia sedang melakukan praktik sihir. Ahyanan yatlubu hayawanan bi sifatin muayyanah. Kadang-kadang tukang sihir itu minta hewan dengan kriteria tertentu. Ya. Misalnya warnanya harus warna putih, tidak ada warna lainnya, atau semuanya harus warna hitam. Dia minta hewan dengan warna tertentu. Liyadbahahu wa la yadhkuru ismallahi alaihi. Nanti hewan ini dia akan sembelih tanpa menyebut nama Allah. Wa rubbama lattaha bidamihi amakinal alami minal maridi. Dan kadang ya hewan yang tadi disembelihnya itu darahnya itu nanti dia kenakan ke bagian anggota tubuh yang sakit. Misalnya orang yang terkena sihir ini mengaku sakit di perutnya, nanti dikenai darah, dilumuri dengan darah hewan yang disembelih itu. Au yarmi bihi fi makani kharabin. Atau nanti hewan itu disembelih kemudian dibuang di jurang, dibuang di orong, ya. Dibuang di kali, dibuang di mana? Di sejauh-jauhnya. Ini adalah bentuk praktik sihir. Kemudian termasuk juga yutamtimu bi kalamin gairi mafhum, qomat kamid dengan bacaan-bacaan yang tidak dipahami. Yu'tilil maridi awraqan yuhrikuha wa yatabakhru biha. Atau diberikan, ya orang yang sakit itu diberikan lembaran-lembaran, ya, kemudian lembaran itu dibakar, nanti dipakai berdupa. Jadi sayapnya, asapnya dia kenakan badannya dengan asap kertas yang dibakar itu. Yu'til marid asya yadfanuha fil ardi, atau orang yang sakit diberikan sesuatu disuruh tanam di tanah. Ini kata Syekh adalah ciri-ciri praktik sihir yang menunjukkan orangnya sedang melakukan praktik sihir. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya jika diketahui ada praktik sihir, ada orang yang melakukan praktik sihir, maka perlu disampaikan kepada pihak yang bisa ya mengatasi hal tersebut. Karena sihir ini luar biasa sekali dampaknya, mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan kebencian, menimbulkan permusuhan, menyakiti, bahkan sampai membunuh. Ya. Sehingga perlu ada tindakan ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran. Dan kalau kita sendiri tidak bisa melakukan pengingkarannya, maka sampaikan kepada pihak yang bisa mengingkari perbuatan tersebut. Demikian, wallahu alam, semoga Allah menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.